Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, semua anggota keluarga, ada papa mama, ada anak-anak, kita boleh berkumpul bersama pada saat ini dan kita bersama sudah membaca bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Semua keluarga yang diberkati Tuhan, kita bersyukur memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus ini. Dan sepanjang bulan Agustus ini, pokok perenungan yang mau disampaikan berkisar pada bersyukur atas kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan khususnya pada minggu pertama ini sebagaimana yang sudah disampaikan pada khotbah hari Minggu kemarin, bahwa Tuhan turut berkarya di tengah bangsa dan negara pada masa pandemi. Semua keluarga yang diberkati Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami konflik. Bagaimanapun bentuknya, dengan siapa kita berkonflik. Dalam hal ini bagaimana kita berupaya menyelesaikan konflik yang ada. Dan pembacaan kita menyatakan tentang satu keadaan, satu peristiwa konflik yang diperhadapkan. Terjadi perkelahian antara Abram dan Lot ponaannya. Dikisahkan dalam pembacaan kita bagaimana Abram tinggalkan Mesir, kemudian pergi ke tanah Negeb dan seterusnya. Dan dikisahkan bagaimana Abram sangat kaya karena Tuhan memberkati. Nah, dalam kondisi yang seperti ini terjadi perselisihan, perkelahian. Ya, pada ayat 6 dikatakan harta mereka sangat banyak sehingga mereka tidak dapat diam di satu tempat, karena ya kita lihat di sini dalam pembacaan kita ya, dikatakan harta milik mereka sangat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Nah, menghadapi kondisi yang seperti ini, bagaimana tindakan dari Abram, sang paman? Nah, kita lihat di sini tentang kisah Abram dan Lot. Cerita yang penting di sini, pesan moral yang ada bahwa orang sering katakan ya, Abram itu paman yang baik, Lot itu ponaan yang serakah. Tetapi kita juga dari sisi yang lain mau melihat peristiwa ini dari sisi rencana Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam bagian-bagian yang ada kita lihat tentang bagaimana ayat 1 sampai ayat 5 Allah memberkati, bahkan berkat sangat melimpah, dan bukan hanya Abram yang mengalaminya, tapi juga Lot ponaannya. Kemudian ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, karena masalah lahan antara gembala-gembala Lot dan Abram, terjadilah sebuah konflik. Dan bagaimana menghadapi konflik, meresponi masalah yang ada, itu yang kita lihat dari
tindakan bijak sang paman, yaitu Abram. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hal ini kita mau melihat tentang kondisi yang terjadi dengan Abram dapat menciptakan suasana yang lebih baik, mau meredam konflik perselisihan yang terjadi. Abram membuat pilihan. Kepada Lot sang ponaan, Abram katakan, silakan memilih bagaimana berunding untuk cari solusi. Ini yang dilakukan oleh Abram mengatasi konflik yang ada. Jadi mau dikatakan Abram selaku paman, dia tidak gunakan hak ini sebagai orang tua bahwa dia dulu, tetapi dia persilahkan bagaimana Lot mengambil keputusan, menentukan pilihan yang ada. Pilihan yang harus dilakukan, ya seperti kita pun kalau disuruh memilih pasti. Apalagi kesempatan yang pertama kita akan memilih yang menurut pandangan kita, yang menurut pertimbangan kita, pasti ini yang baik. Itu juga yang dilakukan oleh Lot. Bahwa ya karena pertengkaran inilah harus memilih, dan Lot memilih yang baik. Ya, tanah yang subur, lembah Yordan. Kita lihat di sini bagaimana dia memilih seluruh lembah Yordan. Ya, selebihnya ya untuk Abram. Bukan lembah Yordan ini dibagi dua sama rata, tidak demikian. Tetapi ketika Lot sudah memilih, maka yang tidak dipilih itulah milik Abram. Dan kita lihat di sini tindakan bijak sang paman. Abram tidak protes. Malah dia mengalah kepada ponaannya. Tujuannya apa? Ya, daripada terjadi perselisihan terus-menerus, dia lebih pilih untuk menyelesaikan. Jangan sampai menghancurkan hubungan mereka yang sudah baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan dan pada kenyataannya kita mudah terdorong untuk utamakan kepentingan diri kita, bukan kepentingan orang lain. Tetapi dalam tindakan bijak yang dilakukan oleh paman Abram, bahwa dia berikan kesempatan. Kenapa demikian? Bukan hal-hal yang dilihat secara langsung, tetapi dalam mata imannya, dia tahu apa yang Tuhan rencanakan baginya. Dia mau pegang janji Tuhan bahwa dia dan keturunannya akan diberkati. Berlimpah, akan diberkati banyak. Dan itu juga yang sudah kita baca ya dalam pembacaan kita pada saat ini, ketika toh pada akhirnya mereka sudah berpisah, ayat 14 dan seterusnya. Tuhan berfirman kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri dan ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tidak hanya sampai di sini. Pada ayat 16 dikatakan, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Inilah
Dia serahkan semuanya dan bagaimana Tuhan memberkati dari tanah tandus sekalipun. Dari satu kondisi yang tidak membuat orang memilih itu, tapi Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya, mewujudkan berkat-Nya kepada apa yang menjadi pilihan. Ya, bukan pilihan Abram sesungguhnya, tetapi inilah hasil dari penyelesaian perselisihan yang ada, tapi bagaimana Abram tetap menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan di dalamnya. Kalau pokok renungan pada saat ini mengalah bukan berarti kalah. Nah, ini juga yang mau kita hayati bersama. Ada banyak hal dalam kehidupan ini, kita juga sering diperhadapkan dengan kondisi-kondisi ya kita ngotot, tidak mau kalah, apalagi merasa oh saya yang lebih tua, apalagi merasa bahwa ya saya yang sudah memulainya, saya yang sudah berjuang, tetapi bukan hanya sebatas itu. Ya, mengalah bukan berarti kalah. Ada hal. Ya, jadi bagaimana secara bijak kita juga belajar dari peristiwa ini, dari pembacaan kita kisah yang ada ini dalam konteks kehidupan kita sekarang. Ya, bicara tentang kasih Allah, bicara tentang keadilan Tuhan yang sudah diberlakukan kepada Abram. Itu juga yang akan menjadi bagian kehidupan kita, bahwa kasih Tuhan, keadilan Tuhan tetap diberlakukan kepada kita. Bagaimana kita juga mampu secara bijak menyikapi kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Jangan mengutamakan apa yang dilihat oleh mata sebagai sesuatu yang baik, maka itulah yang terbaik. Tetapi ada hal selanjutnya. Ketika kita libatkan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, maka kita meyakini dalam keadaan yang tidak baik pun, dalam keadaan yang sepi berkat, dalam ketandusan sekalipun, ketika dibawa, diserahkan kepada Tuhan, dipertaruhkan kepada Tuhan, Tuhan bisa merubah menjadi tanah yang baik, subur, dan segala sesuatunya dalam kelimpahan bisa dianugerahkan. Yang penting, pegang janji Tuhan untuk terus memberkati kita, serahkan kehidupan kepada Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan untuk berkat-berkat yang Dia sediakan. Kalau kita merenungkan tentang Tuhan yang turut berkarya di tengah bangsa dan negara di masa pandemi ini, kita juga harus meyakini kita pegang teguh janji Tuhan, penyertaannya, pemeliharaannya, penjagaannya, perlindungannya bagi kita. Dimanapun kita ada, ditempatkan, di sanalah Tuhan yang akan berkarya bagi kita. Dan kalau Tuhan berkarya, Dia akan memberikan yang lebih baik, bahkan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, bukan hanya mementingkan kepentingan diri, tetapi serahkan hidup kepada Tuhan, bawa segala keberadaan kita, bahwa jadilah segalanya berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sikap seperti inilah yang akan memampukan kita mengisi kehidupan di era kemerdekaan ini. Ada kasih Tuhan, ada keadilan Tuhan yang pasti akan kita alami. Bawa sepenuhnya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkarya sepenuhnya kita bawa dan pertaruhkan. Campur tangan Tuhan akan berlaku atas kita. Serahkan diri pada Tuhan, berikan tempat yang paling utama di kehidupan kita, ialah
Tuhan yang berkarya di dalamnya. Mari mengisi kehidupan kita selanjutnya, baik di minggu ini, minggu selanjutnya, di bulan ini, dan bulan selanjutnya, tetap dalam keyakinan penuh dimanapun kita ada, ditempatkan di mana saja dengan kondisi apapun, jikalau Tuhan berkati, maka yang baik dan yang terbaik itu yang kita alami, dan kita juga dapat secara bijak menyikapi kondisi keadaan kita, juga di tengah negara dan bangsa tercinta ini, juga di tengah pandemi COVID-19 ini, bahwa selalu ada tangan kuasa Allah, tangan kasih Allah yang memberikan satu kemenangan bagi kita. Serahkan diri penuh, nantikan pertolongannya, dan berlakulah setia dalam hidup yang tetap berkenan di hadapan hadirat Tuhan, sumber segala berkat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan satukan hati, serahkan diri kepada Tuhan. Mari dalam persekutuan bersama kita berdoa. Ya Yesus, sumber kehidupan, Engkau yang tahu siapa dan bagaimana kami, dan Engkau yang sanggup melipat gandakan apa yang ada pada kami, sekalipun dalam keterbatasan, sekalipun kecil, ketika kami serahkan dan bawa kepada Tuhan dan memohon campur tangan Tuhan, maka itu akan menjadi berarti dan berkelimpahan yang boleh kami alami. Hidup kami ini juga kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami, mengasihi kami untuk kami menikmati hari hidup pemberian Tuhan. Terima kasih untuk tokoh Abram, Bapak Abram, Paman Abram, yang boleh menampilkan sikap yang bijak dan menyerahkan, memberikan kesempatan kepada ponaannya Lot untuk bisa memilih. Tetapi apapun yang menjadi pilihan, bahwa tetap ada rencana Tuhan di balik semuanya. Bahkan sekalipun dalam ketandusan dan kegersangan, Tuhan bisa merubah sehingga tanah Kanaan yang menjadi bagian daripada Abram, Tuhan sendiri yang juga menjadikan sebagai sesuatu yang berkelimpahan yang boleh dialami oleh Israel dan keturunan.
Terima kasih untuk pembelajaran ini Tuhan. Tuhan berkati kami agar sungguh kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik setiap peristiwa kehidupan dan perkara kehidupan. Dan tetap dengan menyertakan Tuhan, memautkan hidup pada Tuhan, dan tetap memohon pimpinan Tuhan, maka kami diarahkan untuk sesuatu yang lebih baik, bahkan terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih. Berkati kami, berkati keluarga besar kami, berkati semua orang yang ada di sekitar kami, baik keluarga kami, saudara bersaudara, orang tua, anak atau cucu, bahkan juga setiap mereka yang dengannya kami sering bertemu, baik tetangga, masyarakat sekitar. Tuhan memberkati kami. Memberkati perjalanan hidup kami lewat karya hidup kami, baik bekerja, berusaha, sekolah, kuliah, dan hal-hal lainnya dalam aktivitas di masa pensiun, dan hal lain yang bisa dipertaruhkan. Tuhan campur tangan. Ke dalam kuasa Allah kami juga berdoa bagi setiap keluarga, rumah tangga milik Tuhan, sampai dengan orang tua yang telah lanjut usia. Kasih karunia Allah menyertai. Khususnya di bulan Agustus ini kami memasuki masa-masa mempersiapkan diri, menyatakan syukur atas peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan juga berkati lewat rangkaian kegiatan yang boleh diikuti di masa pandemi ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Sukacita bersama menikmati anugerah Allah. Tuhan juga menaungi kami dan pakai kami untuk kehadiran kami di lingkungan masyarakat sekitar kami. Berkati pemerintah, bangsa dan negara, Tuhan juga akan menaungi, memberkati untuk segala tanggung jawab yang boleh dilakukan dan segala bentuk kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kepentingan bersama. Tuhan yang tetap campur tangan di masa-masa yang boleh dijalani. Jika Tuhan berkenan semuanya boleh kami lalui dengan baik, kami serahkan pada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga melihat mereka yang sakit sudah menahun, sakit lainnya. Tuhan juga melihat bentuk penyerahan diri dari orang tua, kekasih, anggota keluarga dalam sakit yang dihadapi dan dialami. Tetap ada penyerahan diri dan juga kemurahan Tuhan menolong. Memberkati yang terpapar virus corona, Tuhan juga akan terus pulihkan. Memberkati yang harus dirawat di rumah sakit dan juga menjalani isolasi mandiri, Tuhan tunjukkan yang terbaik. Memberkati kelangsungan aktivitas kami selanjutnya di tengah keluarga. Tuhan memberkati juga di tahun ajaran baru, pendidikan boleh berlangsung karena pertolongan Tuhan. Dan ada banyak perkara-perkara lainnya, kami tetap serahkan kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan menaungi kami, berkat Tuhan menopang kami, melimpah atas kami, dan sukacita mewarnai kehidupan kami, menjalani kehidupan di tengah ketaatan, kepatuhan, kedisiplinan, menjalankan protokol kesehatan, dan mengharapkan bahwa pandemi ini akan segera berlalu, bahkan berakhir di tangan kuasa Tuhan. Inilah bentuk penyerahan diri dalam keyakinan penuh pertolongan Tuhan Yesus kami alami. Dan berkat-berkat selanjutnya boleh kami nikmati dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami bawa dan serahkan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.